Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saat ini saya berada di Panorama Kedah Kempunak, Kabupaten Sintang. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui atau sudah mempelajari bagaimana cara menulis surat lamaran yang baik dan benar, serta mempelajari novel sejarah. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Nah, apa itu teks editorial? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh direktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang menjadi sorotan atau fenomenal dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, di dalam teks editorial memiliki isi. Nah, isi teks editorial adalah yang pertama itu berisi fakta atau peristiwa aktual. Yang berikutnya adalah fenomenal dan kontroversial. Yang kedua, pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Yang ketiga, opini dalam editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Yang keempat, perbedaan fakta dengan opini adalah fakta tidak dapat terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya subjektif. Yang kelima, struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Dan di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Yang keenam, ciri-ciri kebahasaan teks editorial. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Penjelasan saya tentang teks editorial. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.